diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, yang telah memiliki program bagi remaja-remaja kita yang berperilaku khusus untuk dididik, dibina, agar mereka memiliki karakter yang baik. Bang Wawan, selaku bagian dari Badan Narkotika Nasional, juga ingin berkontribusi terkait remaja-remaja yang berperilaku khusus, terutama yang menyalahgunakan narkoba, agar bisa dapat direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten secara gratis. Kami persilahkan untuk dapat datang mendaftar agar mereka pulih terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga generasi bangsa kita ini terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan program ini bisa bersinergi sehingga kita memiliki remaja-remaja yang tangguh untuk menghadapi generasi emas 2045. Kang Deddy Mulyadi, sosok Gubernur Jawa Barat yang tegas, yang cinta rakyatnya, yang sangat memperhatikan rakyatnya. Aku suka sekali dengan gayamu, Kang Deddy, sungguh luar biasa. Ini adalah sosok pemimpin yang benar-benar saya idolakan. Cinta rakyatnya, disiplin, terus benar-benar sangat memperhatikan rakyatnya, dan sangat tegas sekali. Itu yang sangat saya idolakan. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kedepannya bisa memimpin Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sehat terus, dan mudah-mudahan kedepannya bisa memimpin Indonesia. Saya tunggu Kang Deddy. Saya doakan mudah-mudahan ke depan bisa memimpin Indonesia. Bravo Kang Deddy. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Deddy Mulyadi bakal kirim warga bermasalah ke barak militer. Deddy Mulyadi menuturkan pihaknya akan memberikan pendidikan bela negara dan pendidikan kedisiplinan di barak militer kepada pemuda maupun orang dewasa yang mengganggu kondusivitas atau membuat resah masyarakat. Hal itu membuat resah masyarakat. Hal itu serupa telah dilakukan Deddy terhadap siswa di Jawa Barat yang bermasalah. Menurut Deddy Mulyadi, warga yang bermasalah akan dilakukan pembinaan, tapi proses hukum tetap berjalan. Hal itu sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku warga yang bermasalah dan diarahkan kepada kegiatan yang positif. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hanya dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran. Menanggapi aura cinta ya,
anak muda yang kritis terhadap Deddy Mulyadi, jadi lama-lama gedek gitu. Gedek itu karena kerangka berpikirnya yang kurang tepat. Artinya sebagai pemuda saya mengkritisi tentang kerangka berpikirnya, mengkritisi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk saat ini Gubernur Jawa Barat itu sulit untuk dicari-cari kesalahannya, karena memang dia sedang fokus membenahi dengan inovasi-inovasinya untuk kebaikan warga masyarakat Jawa Barat gitu. Tentang cinta aura yang memanusiakan manusia dalam penggusuran itu konteksnya apa? Satu, tanah negara gitu. Terus dia bilang sudah ada SP berkali-kali dari Pemda gitu kan. Isi SP itu pasti segera kosongkan karena akan digusur atau direlokasi gitu. Dan itu tanah negara, bukan tanah hak milik gitu. Tidak ada sertifikat kepemilikannya. Artinya mau digusur tanpa kompensasi pun di situ Deddy Mulyadi tidak salah. Tapi karena dasar kemanusiaan gitu kan, berbicara kemanusiaan, kompensasi 10 juta itu rumah yang digusur di bantaran sungai itu adalah bentuk kemanusiaan. Yang dimana di situ katanya tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak ada pemberitahuan. Pemberitahuan itu dalam surat peringatan itu yang sudah berkali-kali itu adalah bentuk pemberitahuan dan memanusiakan manusia. Katanya pemerintah harus mengayomi masyarakat gitu kan, aparatur harus mengayomi masyarakat. Betul, mengayominya dalam bentuk apa? Karena bangunan-bangunan di pinggiran sungai itu berpotensi nanti mengakibatkan banjir yang bertahun-tahun tidak ada solusinya. Nah, ditertibkan dan digusur supaya nanti aliran air sungai itu lancar dengan tidak adanya bangunan-bangunan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, yang berperilaku pidana maka proses hukum akan berjalan. Kemudian juga ada upaya yang bisa dilakukan pembinaan terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tapi bikin resah, yaitu dibawa ke barak militer, ucap Deddy Mulyadi. Deddy menuturkan program pendidikan bela negara dan pendidikan kedisiplinan untuk pemuda dewasa direncanakan berlangsung setelah pendidikan kedisiplinan terhadap anak selesai. Mudah-mudahan bulan Juni sudah bisa berjalan. Jadi, pemuda atau pemudi dewasa nakal yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabuk, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan mengikuti pendidikan bela negara di barak militer, jelasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Akhirnya ada wakil rakyat yang berbicara. Bagus. Salut. Karena sudah membeberkan sekian teori. Apakah metode yang dilakukan oleh Pak Deddy itu benar atau tidak? Namun saya tertarik pada ucapan-ucapan bahwa perlindungan anak itu penting, membangun karakter itu penting, dan itu juga harus kerjasama dari stakeholder, dari para pihak yang seharusnya melihat, mengkaji, lalu menerapkan sesuatu yang seharusnya diterapkan. Namun saya cuma saran kepada Bapak Wakil Rakyat, tolong jangan cuma berbicara teori. Anak-anak Indonesia saat ini bisa Anda saksikan tidak jauh dari gedung DPR. Banyak manusia silver, banyak pencopet, banyak pengamen, banyak pengemis, dan banyak lainnya. Kenapa itu terjadi? Lalu di mana stakeholder atau para pihak yang harusnya melihat ini, menangani ini? Berbicara tentang undang-undang perlindungan anak, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang apapun itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di sekitaran gedung DPR? Ya keluarlah, mungkin tidak di areanya, keluarlah di lampu merah, keluarlah di perempatan-perempatan, di tempat-tempat keramaian, dan saksikan kenakalan anak. Apakah harus menunggu anak-anak nakal itu menjadi tersangka atau terduga pelaku baru para pihak atau stakeholder ini bertindak? Apa yang dilakukan Pak Deddy hanya sebuah efek jerah. Di ujung rotan ada kasih. Itu kata-kata bijaknya. Terakhir, sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat, Septa Yulianto Dasuki menegaskan, Bakes Pangpol
Jabar akan menyiapkan segala sesuatunya agar program berjalan lancar pada waktunya tersebut. Kita siapkan semuanya termasuk pendataan calon peserta agar ada kepastian jumlah tegas sabta. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.